Pada bulan Agustus tahun 1941, tiga pesawat bomber raksasa Uni Soviet memulai perjalanan menuju wilayah yang dikuasai oleh sekutu Nazi. Namun, yang membuat pesawat-pesawat ini begitu istimewa adalah fakta bahwa mereka bukanlah pembom biasa. Uni Soviet telah diam-diam mengembangkan jenis baru yang luar biasa, yakni sebuah kapal induk yang mampu terbang. Kapal ini dirancang untuk menembus garis musuh dan meluncurkan armada pesawat tempur dan pesawat bomber. Ini adalah inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di saat-saat paling gelap sejarah Uni Soviet, monster raksasa ini akan mencatat babak baru dalam sejarah, karena mereka memiliki kemampuan untuk terbang langsung ke wilayah musuh. Pada tahun 1930-an, sudah jelas bahwa pesawat akan memainkan peran penting dalam konflik masa depan. Namun, permasalahan utama yang dihadapi oleh perancang pesawat adalah perbedaan daya jelajah antara pesawat bomber dan pesawat tempur. Pesawat bomber mampu membawa banyak bahan bakar, memungkinkan mereka terbang jauh ke dalam wilayah musuh. Sebaliknya, pesawat tempur harus ringan dan gesit, hanya mampu membawa cukup bahan bakar untuk misi jarak pendek. Perbedaan ini memiliki konsekuensi besar. Pesawat bomber dapat terbang jauh ke wilayah musuh, sementara pengawal pesawat tempur terbatas dalam jarak tempuh. Di atas wilayah udara musuh, pesawat bomber seringkali harus berjuang sendirian. Dengan hanya beberapa senapan mesin sebagai perlindungan dari pesawat tempur musuh, mereka sangat rentan terhadap kerusakan berat bahkan hancur. Pesawat tempur memegang peran penting dalam menjaga keamanan jalur bagi pesawat pembom. Mereka mampu menghancurkan meriam anti pesawat musuh sebelumnya atau menciptakan kebingungan dengan layar asap, membuat penargetan yang akurat menjadi tidak mungkin dilakukan. Kapal induk terbang juga mampu melakukan patroli sepanjang perbatasan, tetap berada di udara, dan siap untuk mengintersep pembom musuh sebelum mencapai tujuan mereka. Manfaat strategis ini sangat besar, bahkan di mata Tentara Merah. Platform untuk kapal induk terbang Vahmistrov adalah pesawat kuat TB-1 dan TB-3. Meskipun keduanya merupakan pembom terbesar pada masanya, menentukan lokasi yang tepat untuk melekatkan pesawat tempur adalah tantangan besar. Kesalahan dalam penempatan dapat mengganggu kendali pembom atau bahkan membuat peluncuran pesawat tempur menjadi mustahil. Pada masa itu, tanpa adanya terowongan angin canggih, semuanya harus diuji melalui percobaan dan kesalahan. Vahmistrov memberi nama ciptaannya, Zveno, dan akhirnya mengujikannya dalam lebih dari 12 konfigurasi yang berbeda. Beberapa pesawat tempur dipasang di atas sayap, sementara yang lainnya digantung di bawah. Bahkan ada susunan dengan 5 pesawat tempur yang diangkut sekaligus. Yang mengejutkan, pesawat tempur ini tidak menghambat kinerja pembom, sebaliknya, mereka membantu meningkatkan kinerja pembom. Selama penerbangan, pesawat tempur menjalankan mesin mereka secara terus-menerus dan mengisi bahan bakar dari tangki tambahan yang dipasang pada pesawat pembom. Setup canggih ini memungkinkan pembom terbang lebih cepat, mencapai ketinggian lebih tinggi, dan membawa lebih banyak beban daripada yang bisa mereka lakukan tanpa pesawat tempur terpasang. Proses peluncuran pesawat tempur relatif sederhana selama pesawat pembom tetap stabil. Namun, melekat kembali ke kapal induk adalah tantangan lain. Pada versi-versi selanjutnya, sistem mirip trapesium memungkinkan pilot untuk bersandar pada kapal induk guna mengisi lebih banyak bahan bakar. Bersandar adalah keterampilan yang memerlukan waktu untuk dikuasai. Selama penerbangan, pesawat tempur dan kapal induk menjalankan komunikasi melalui sistem telepon, sementara serangkaian lampu terpasang di depan bidikan senjata mereka untuk memberikan petunjuk tambahan. Semua orang terkesan dengan cara Zveno beroperasi di udara, tetapi tantangan sesungguhnya muncul saat mereka kembali ke tanah. Untuk memuat pesawat tempur di atas sayap, bergantung pada semua bantuan yang tersedia, memanggil mekanik, pengendali darat, dan siapapun yang berada di lapangan terbang saat itu. Semua merasa penasaran apakah akan terbiasa dengan tugas yang begitu melelahkan. Namun, perubahan besar terjadi ketika Partai Komunis memberikan traktor kepada mereka. Meskipun begitu, konsep kapal induk terbang ini sungguh menarik, dan Vahmistrov telah meletakkan dasar bagi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Vahmistrov bermimpi untuk membangun kapal induk udara besar yang mampu membawa lebih dari 20 pesawat tempur. Ia juga ingin mengembangkan pesawat tempur yang dirancang khusus tanpa perlu peralatan pendaratan berat. Dengan sayap yang lebih kecil untuk meningkatkan kecepatan dan manuverabilitas. Tentu saja, ide-ide ini harus menunggu hingga kapal induk Zveno membuktikan kegunaannya bagi Tentara Merah. Namun, setelah bertahun-tahun pengembangan, ternyata jauh lebih rumit daripada yang diperkirakan. Pada tahun 1932, Tentara Merah awalnya sangat antusias dengan versi pertama kapal induk ini. Namun, ketika pesawat tempur I-5 yang baru tersedia,
Fahmistrov diminta untuk memodifikasi desainnya. Kemudian, ketika pembom TB3 bermesin 4 yang lebih kuat diperkenalkan, Fahmistrov sekali lagi harus merubah desainnya. Hal yang sama terjadi ketika pesawat tempur I-16 tersedia. Baru pada tahun 1939, hampir satu dekade setelah proyek dimulai, Tentara Merah akhirnya menerima pesanan untuk 40 kapal induk, yang dibagi secara merata antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat Uni Soviet. Namun, pada titik ini, beberapa perencana militer mulai meragukan keseluruhan proyek ini. Pertama, pembom TB3 sudah terasa ketinggalan zaman. Dibandingkan dengan pesawat modern seperti B-17 Amerika, TB3 terlihat sangat kuno dan lebih mirip alat pertanian. Muncul keraguan apakah pembom berat yang lambat dan besar seperti itu masih efektif dalam pertempuran modern. Sementara itu, situasi di Eropa mulai mengkhawatirkan Uni Soviet. Pada tahun 1940, Nazi Jerman telah menguasai sebagian besar Eropa. Dan para perencana militer khawatir bahwa Uni Soviet akan menjadi target selanjutnya. Menghadapi ancaman perang yang semakin nyata, sumber daya dialihkan ke produksi senjata yang sudah terbukti. Akibatnya, hanya 5 kapal induk Sveno yang pernah dikirimkan. Bahkan pada musim panas tahun 1940, kelima kapal tersebut ditarik dari tugas, dibongkar, dan disimpan. Tampaknya upaya Fahmistrov akan berakhir sia-sia. Tetapi dengan saat tergelap Uni Soviet mendekat, kapal induk Sveno akan segera mencatat sejarah. Pada tanggal 22 Juni tahun 1941, Nazi Jerman melancarkan serangan besar-besaran terhadap Uni Soviet. Tanpa persiapan, pertahanan Soviet dengan cepat runtuh. Di selatan, Tentara Merah berusaha untuk melambatkan kemajuan menuju pelabuhan penting Odessa dan Sevastopol dengan meluncurkan serangan balik terhadap Rumania yang bersekutu dengan Nazi. Target kritis bagi Soviet adalah jembatan Raja Karol pertama, karena penghancurannya akan memutus jalur kereta api dan pipa minyak vital, serta mengganggu aliran pasokan ke pasukan Rumania. Selama beberapa hari, Soviet mencoba menghancurkan jembatan tersebut dengan pembom konvensional. Tetapi setiap kali, pembom-pembom itu meleset dari target mereka dan menghadapi perlawanan sengit dari meriam anti pesawat dan pesawat tempur musuh. Segera terlihat bahwa hanya pembom tukik yang presisi yang memiliki peluang untuk menghancurkan jembatan tersebut. Namun, Uni Soviet sangat kekurangan awak pembom tukik yang berpengalaman, dan pesawat tempur yang ada kurang jangkauan untuk mencapai jembatan tersebut. Jadi Tentara Merah berlomba-lomba untuk mengeluarkan kembali kapal induk Sveno dari penyimpanan dan memperbaikinya kembali agar bisa digunakan. Biasanya, pesawat tempur I-16 yang dimuat bom hampir sepertiga berat total pesawat tidak akan mampu lepas landas dari landasan pacu biasa. Namun, kapal induk Sveno yang terisi penuh tidak mengalami kesulitan apapun saat lepas landas. Sebelum menyerang jembatan, para pilot Sveno mengasah kemampuan mereka dengan menyerang kilang minyak. Sejauh 40 km dari target, 4 pesawat tempur terlepas dari kapal induk mereka dan menuju ke kilang minyak tersebut. Pesawat tempur yang berpatroli bahkan tidak mencoba mengintersep I-16, karena pesawat tempur Soviet tidak akan pernah sampai begitu jauh di belakang garis musuh. Jadi mereka diasumsikan sebagai pesawat teman. Pesawat tempur Sveno melakukan serangan yang menghancurkan pada kilang minyak tersebut. Di tengah kebingungan, musuh bahkan tidak mampu membalas tembakan. Penggunaan pertama Sveno dalam pertempuran adalah sukses besar. Pada awal Agustus, dalam beberapa jam, 3 kapal induk Sveno berangkat untuk menyerang jembatan Raja Karol. Meskipun satu kapal harus kembali karena masalah mekanis, pesawat tempur yang tersisa tetap melanjutkan. Meskipun mereka menghadapi tembakan meriam anti pesawat yang berat, mereka berhasil menyerang jembatan tersebut. Meskipun jembatan mengalami kerusakan parah, tetap berdiri tegak. Jadi 3 hari kemudian, serangan tersebut diulang. Kali ini, 6 pesawat tempur diluncurkan dari kapal induk. Sekali lagi, mereka dihadapkan dengan tembakan meriam anti pesawat yang sengit, tetapi I-16 yang lincah berhasil mencetak 5 tembakan langsung, menghancurkan sepenuhnya salah satu bagian jembatan. Dan mereka kembali tanpa mengalami satu pun kerugian. Kapal induk Sveno terbukti jauh lebih berguna daripada yang awalnya diharapkan, mampu melakukan serangan mendadak dan tak terduga terhadap target yang sulit dijangkau. Pada tanggal 17 Agustus kapal induk Sveno menghancurkan dok kering di Konstanta. Pada tanggal 28, mereka menghancurkan penyeberangan di Sungai Dnieper, membantu melambatkan kemajuan pasukan Nazi secara signifikan. Pada tanggal 9 September setelah serangan pengeboman yang sukses lagi, 2 pesawat tempur I-16 menembak jatuh sepasang Bf-109. Tetapi setelah itu, catatan pertempuran berakhir. Uni Soviet baru saja memasuki perang terbesar dalam sejarah yang paling menghancurkan. Kapal induk Sveno terus terbang dalam keadaan yang semakin sulit.
dan sedikit yang diketahui tentang nasib akhir mereka. Tetapi setidaknya ada 30 misi yang sukses. Meskipun sudah usang saat terjun ke pertempuran, kapal induk tersebut terbukti sangat efektif. Meski ditemukannya peluru kendali dan banyaknya pilot yang terlatih dalam jumlah yang lebih besar membuat Spheno menjadi kurang diminati. Tetapi Fahmistrov tetap bermimpi pesawat itu akan melegenda. Dalam perjalanan pesawat Spheno ini, kita belajar bahwa bahkan di antara langit yang luas, tekad, kolaborasi, dan inovasi manusia selalu menemukan jalan. Pesawat Spheno tidak hanya mengangkut pesawat, tetapi juga mengangkut semangat pengembangan ilmu dan pencapaian yang tak terbatas. Jangan pernah berhenti bermimpi dan menjelajahi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.